Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Terwita, mahasiswa TIK dari Politeknik Negeri Losmawe, dari kelas TI 2B yang berNIM 20225730100028. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang decorated pattern dan bagaimana cara mengaplikasikannya di simulator Starbus Coffee. Oke, yang pertama di sini kita lihat dulu apa itu decorating pattern. Decorating pattern itu atau pola dekorator adalah pola desain yang kuat dalam pengembangan perangkat lunak, yang dimana dia memberikan fleksibilitas dan kemampuan perluasan fungsional tanpa mengubah struktur dasar objek. Dengan menggunakan pola ini, kita itu bisa mengurangi ketergantungan pada warisan dengan menghindari pembentukan hierarki warisan yang kaku, sehingga objeknya itu dapat berubah secara independen dan tidak merusak objek yang telah ada. Di sini prinsip desain decorating pattern itu, classes should be open for extension but closed for modification. Maksudnya kelas itu harus terbuka, seharusnya itu terbuka untuk ekstensi tapi tidak untuk modifikasi. Itu maksudnya apa? Maksudnya kita ini bisa menambah fitur-fitur baru atau ekstensi baru tanpa harus mengubah kode-kode yang ada sebelumnya. Nah, dalam konteks Starbus Coffee ini kita mau membuat nih suatu fitur yang namanya topping tanpa kita mengubah fitur-fitur sebelumnya. Sebelumnya apa itu Starbus Coffee? Starbus Coffee Simulator itu adalah kayak simulator program yang dimana kita nanti akan menggunakan pola dekorator sebagai pola untuk menambah fitur toppingnya. Di Starbus Coffee ini pertama ada kelas beverage sebagai kelas umumnya, lalu ada kelas minuman, ada kelas topping. Bisa kita lihat di sini nih Starbus Coffee Simulator sebelum ditambahkan toppingnya. Yang pertama ada kelas beverage. Kelas beverage ini adalah kelas abstrak yang dimana nanti metode kelas abstrak ini akan diwariskan oleh kelas turunannya. Yang terus ada kelas house blend, dark roast, decaf, dan espresso adalah macam-macam minuman yang merupakan dia kelas turunan dari kelas beverage. Dan masing-masing kelas ini sudah pasti dia akan menurunkan metode cost. Lalu nih permasalahannya, dia kan mau nambah topping ya, mau nambah topping nih. Kita bisa lihat di gambar di sini. Nah, suatu ketika mau ditambah topping, gimana nih cara tambahnya? Apakah kita harus tambah satu-satu? Misalnya kita bikin kelas lagi house blend with milk, house blend with mocha, house blend with whip, house blend with soy, lalu kita tambahkan lagi dengan kelas berikutnya. Menurut saya itu akan memperlambat kinerja program, lalu akan menghabiskan banyak tempat atau memori dan membuat program ini lambat, tidak fleksibel, dan tidak efisien. Sehingga bagaimana kita perlukan dekorator pattern di problem ini. Caranya nih, kita lihat di gambar berikutnya. Di gambar ini sudah terstruktur. Yang pertama ada kelas beverage sebagai kelas abstrak yang menurunkan kelas turunan minuman seperti house blend, dark roast, espresso, decaf. Lalu ada kelas abstrak satu lagi yaitu kelas condiment decorator. Kelas condiment decorator ini adalah kelas abstrak yang memperluas kelas beverage, yang mana kelas condiment decorator ini akan menjadi kelas abstrak bagi penghias atau bagi dekoratornya.
Dekoratornya tuh yang mana? Yang toppingnya tadi nih, yang milk, yang mocha, yang soy, yang whip, sehingga mereka ini tidak perlu lagi membuat uh, kelas satu-satu minuman dan topping. Mereka cuman butuh satu abstrak yang bisa memperluas abstrak sebelumnya, yaitu abstrak beverage. Nah, dari sini nih kan ada get description, itu adalah satu metode condiment dekorator yang akan wakilkan ya, maksudnya yang akan diwariskan oleh kelas turunannya, yaitu milk, mocha, soy, dan whip. Lalu kelas milk, mocha, soy, whip ini juga akan mewariskan metode cost. Kenapa akan diwariskan metode cost? Karena mereka ini adalah turunan dari abstrak yang memperluas abstrak beverage, sehingga mereka juga menurunkan metode dari beverage. Oke, dari gambar ini kita bisa lihat bagaimana fleksibelnya gitu dekorator pattern dalam suatu program ini, yang gimana nanti kalau misal nih ada kita ingin membuat espresso ditambah milk gitu, kita tinggal memanggil kelas espresso dan kelas milk. Itu juga begitu halnya dengan minuman-minuman yang lain. Nah, selanjutnya mari kita berlanjut ke program. Yang pertama kita akan melihat dulu kelas beverage. Ini ada kelas beverage. Kelas abstract beverage. Berarti dia merupakan kelas abstrak yang dimana metodenya itu akan diwariskan oleh keturunannya. Di kelas abstrak ini dia memiliki atribut description, yang dimana atribut description itu diisi dengan nilai unknown beverage. Lalu dia ada metode get description, yang mana metode get description ini akan mengembalikan nilai get description-nya. Jadi maksudnya itu setiap metode maksudnya setiap description yang diambil dari masing-masing turunannya itu akan dikembalikan dalam bentuk jenis minumannya. Nah, lalu ada metode abstract double cost, yang dimana metode ini akan diimplementasi oleh turunannya. Nah, yang mana turunannya? Turunannya itu kita lihat ada dark roast. Di kelas dark roast ini dia menginstance kelas beverage, yang berarti dia adalah turunan dari kelas beverage. Lalu di kelas dark roast ini description-nya adalah dark roast coffee. Berarti ketika nanti pas objeknya dibuat dengan get description, dia akan mengembalikan nilai dark roast coffee. Lalu pada cost-nya, pada public double cost, dia akan mengembalikan nilai 9,99. Ini adalah kayak harga minumannya ya. Lalu yang kedua tuh ada decaf. Decaf sama seperti halnya ada rose, ini merupakan kelas turunan karena dia meng-extend beverage. Yang otomatis dia akan menurunkan method cost yang bernilai 1,05, lalu mengembalikan nilai deskripsinya itu decaf coffee. Selanjutnya masih di turunan beverage ada espresso. Kelas espresso ini meng-extend beverage, yang dimana dia juga merupakan turunan di beverage, dan dia juga mewarisi metode beverage yaitu cost, yang dimana harga espresso ini 1,99, dan dia mengembalikan nilai deskripsinya dengan espresso. Kemudian ada host blend Java. Ini ada kelas turunan dari beverage yaitu host blend. Ini juga mewariskan dia mewarisi metode cost yaitu 0,89, dan dia akan mereturn nilai description itu host blend coffee. Oke. Selanjutnya nih kan sudah kita jelaskan tentang kelas beverage dan turunannya. Lalu kan kita akan menambahkan toppingnya ya. Oleh karena itu kita harus punya satu abstrak yang memperluas abstrak beverage. Di sini kita memakai condiment dekorator. Kelas condiment dekorator ini dia merupakan turunan dari beverage, tapi dia merupakan kelas abstrak. Berarti dia kelas abstrak yang memperluas abstrak beverage. Nah, di kelas
kondimen dekorator ini dia mempunyai metode abstrak yaitu get description, yang dimana metode get description ini akan diwarisi keturunan turunannya, yaitu keturunan keturunan dekorator atau topinya. Yang dimana nih keturunannya itu ada male. Nah, di male ini nih public class male ascend condiment decorator. Berarti jelas ya, male ini turunan dari condiment decorator. Lalu di sini ada konstruktor male yang mana nanti kalau misalnya dibuat satu minuman, dia akan ditambahkan dengan male, maka dia akan pas di cost-nya itu harga dari satu minuman itu akan ditambah dengan harga si male, yaitu 0,10. Kemudian ada kelas mocha. Kelas mocha juga merupakan turunan dari kondimen dekorator, yang mana sama seperti tadi. Yang pertama kita membuat konstruktor, yang dimana ketika objek mocha ini dibuat, dia akan membuat objek minuman terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan mocha. Dengan kemudian dengan harganya itu, harga minuman sebelumnya ditambah dengan 0,20, yaitu harga mocha. Lalu ada juga kelas soy. Kelas soy ini merupakan kelas turunan dari kondimen dekorator juga, yang dimana dia pertama ada konstruktor soy ya, yang dimana kalau kita membuat objek soy ini, berarti kita harus membuat dulu objek minumannya, lalu ditambahkan dengan soy. Begitu juga dengan harganya, yaitu harga minuman ditambah dengan harga si soy, itu 0,15. Lalu ada whip. Kelas whip juga merupakan kelas turunan kondimen dekorator, yang dia juga memiliki konstruktor. Lalu dia juga kalau kita buat ini objeknya, dia akan membuat dulu nih objek si beverage, yaitu minumannya, lalu ditambahkan dengan whip. Kemudian ketika harganya, dia ditambahkan harga minuman dengan harga si whip ini. Ada kelas Starbucks Coffee, di mana kita ini mensimulasikan nih membuat objek dari kelas-kelas yang udah kita buat tadi. Yang pertama nih, objek yang pertama itu kita membuat sebuah objek yang bernama beverage, yang dimana dia menggunakan kelas espresso. Berarti di sini tuh kita membuat satu objek minuman yaitu espresso. Lalu ada sistem output RN, beverage get description, yang berarti kita mencetak nilai kembali dari get description, yaitu si espresso tadi. Dan kita mencetak juga harganya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah espresso, terus harganya. Objek yang kedua itu ada kita membuat objek beverage itu dengan kelas dark roast, yang dimana berarti objek sekarang ini merupakan objek minuman yang merupakan dark roast. Lalu di beverage ini kita menambahkan topping mocha, mocha sekali lagi, dan whip, sehingga nanti harga harga terakhirnya totalnya itu akan dijumlahkan dengan topping mocha, mocha dan whipnya. Lalu dicetak juga minuman kedua ini mengembalikan nilai minuman kedua ini, yaitu dark roast, dan hasil total cost-nya. Lalu ada objek ketiga, yaitu beverage tree, yang dimana dia merupakan house blend. Dan di beverage tree ini juga dia memakai topping soy, mocha, dan whip, sehingga nanti dia mencetak nilai kembali dari get description, yaitu house blend, dan jumlah cost dari house blend ditambah dengan 3 topping tadi. Nah, dari program ini bisa kita lihat kalau sebenarnya untuk menambahkan beberapa fitur dari program ini, kita tidak perlu mengubah kode-kode sebelumnya gitu, karena itu kayak akan mempersulit. Jadi lebih enaknya di mana kita memakai prinsip dekorator pattern, yaitu kita ini bisa membuka ekstensi yang lebih lagi tanpa harus kita modifikasi yang awalnya. Yang dimana kalau di kasus program ini dia menambahkan kondimen dekorator ini sebagai kelas abstrak yang memperluas kelas beverage, yang dimana kelas komponen dari kelas beverage itu akan diturunkan juga ke kelas abstrak dan diturunkan lagi ke topping-topping yang tadi. Nah, begitu.
Sehingga kesimpulan dari presentasi saya tadi, decorating pattern ini dalam program ini membuat kita lebih mudah untuk menambahkan fitur dekoratornya atau dalam konteks Tabasari ini fitur topping tanpa harus kita mengubah chord-chord yang sudah ada. Nah, harus kita tekankan lagi itu adalah prinsip open close principle, yaitu prinsip decorating pattern yang sedang kita belajar ini. Makanya jika nanti kita ketemukan masalah yang baru lagi yang sama seperti tadi, kita tidak perlu mengubah dari awal uh, chord-chord yang sudah lalu. Kita hanya butuh untuk membuat ekstensi baru gitu tanpa memodifikasikan hal yang sudah kita buat lalu. Cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil program saya pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.